أن سيدنا الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. والله أعلم بمراده. وقال نبينا محمد كيف أنتم إذا طغى نساؤكم وفسق شبانكم وتركتم جهادكم؟ قالوا وإن ذلك لكائن يا رسول الله الحديث. فنسأل الله تعالى أن يفتح لنا فتوح العارفين. آمين. أن يفتح لنا فتوح العارفين. أن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يهدينا صراطه صراطا مستقيم وأن يجعلنا من المتقين وأن يدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, segenap para alim ulama, sadayana para kiai, para ustadz wal ustadah, tokoh masyarakat, para pemuka pemimpin agama Kampung Maribaya, Kecamatan Jasingat. Anu sadayana putri pada sangat dihormati tur dicintai. Mudah-mudahan sadayana para kiai, ustaz wal ustadahna dipanjangkeun umurna, amin. Disehatkeun lahir batina, tambah manfaat barokah ilmuna, semakin istiqomah berjuang dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah sipil maupun militer, TNI ataupun Polri, wabil khusus kepala desa beserta perangkat dan DPD-nya, RT RW-nya, mari kita doakan mudah-mudahan mereka dijadikan para pejabat yang amanah, para pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin yang penuh kasih sayang dan perhatian kepada masyarakatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Para panitia penyelenggara beserta seluruh elemen masyarakat yang telah ikut berpartisipasi, berjuang dan berkorban, baik moral maupun materi, mudah-mudahan semuanya mendapatkan pembalasan yang berlipat ganda, khususnya mendapat peraih syafaatul uzma kelak yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Spesial penghormatan saya sampaikan kepada kaum bapak, ibu, pemuda dan pemudi, santriawan dan santriawati yang hadir dalam pengajian peringatan Maulid Nabi ini. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Maulid Nabi termasuk umat Nabi anu kaing syafaat. Amin ya Rabbal.
peringatan Maulid Nabi Nasional juga. Saya tema ya. Seperti bebas kumakula. Ya, kan dengan peringatan Maulid Nabi, mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah, mari kita tingkatkan iman takwa, atau dengan satu peringatan Maulid Nabi, jadi kita tegakkan syariat Islam. Ini tidak ada judul berarti bebas kumakula. Betul? Mana? Kudu nama yang nulis ya di tukang, nukasnya di harap. Lima nulis di harap, itu orang di tukang. Dibalikinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari nama kuliah yang diuk yang koordinal tiktai baju nama nangtung. Padahal bagus lelah capek atau 2 bulan ya bulan itu apa ya? Bisa 2 bulan. Namun mudah-mudahan dipakaian sehat kuat, amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin wa suwatal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini ingin saya sampaikan salah satu hadis Nabi, termasuk bagian daripada implementasi ayat laqad kana lakum fi Rasulillah. Artinya bahwa Rasul itu adalah contoh yang baik buat kita, betul? Sebelum saya lanjutkan, siap contoh Nabi? Siap contoh Nabi? Siap contohkan Nabi? Namun siap contohkan Nabi, tidak pun siap contoh Abu Jahal. Siap contoh Nabi, siap bela Nabi, siap mengikuti ajaran Nabi. Betul. Malu-malu Mbak Hiji kayak hadis 3 warga lain. Hadis yang mana riwayat ini diterangkan oleh hadis Imam Al-Ghazali dan disyarahkan di dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin, jilid ke-7 halaman 9. Jilid berapa? Halaman? Dokter terpaksa, rajin tak? Santri emang latu prioriti oleh baro. Santri jangan berpisah dengan pulpen dan buku, betul? Zaman itu ini mah enak handphone baik. Hadis ini yang saya sampaikan di dalam kitab Ittihad, jilid ke-7 halaman berapa? Halaman jilid kitab ini mau ngarang-ngarang aja kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin. Kitab naon? Ittihafus Sadatil Muttaqin jilid halaman lagi dilihatkan guys, maksudnya kedatang saya imam buka boga kitabnya. Ada handphone, BlackBerry, TV. Kalau anda hulu saja. Ada TV boga, BlackBerry boga, ada kitab kita boga. Ulah-ulah kurang kali bayar sih ada. Ada sebuah Quran akan. Inna lillahi. Semua orang dikubur begitu. Di dalam kitab Ittihad jilid ke-7 halaman 9, wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu 'an Nabi kaifa antum idza tagha nisa'ukum wa fasaqa subhanukum wa taraktum jihadakum. Langsung lulus gitu. Ada tetangga apa-apa lagi dari tetangga ini. Kaifa antum idza tagha nisa'ukum. Pada satu saat Nabi berkhutbah ceramah di hadapan para sahabat. Apa yang disampaikan oleh Nabi pada saat itu tentang prediksi keadaan umat Islam yang akan datang. Sehingga Nabi di hadapan para sahabat menyatakan, kaifa antum idza tagha nisa'ukum. Bagaimana kalian akan selamat dari murka Allah? Bagaimana kalian akan selamat dari azab Allah? Bagaimana kalian akan selamat dari berbagai macam malapetaka dan malabahaya? Idza tagha nisa'ukum,
jikalau wanita kalian umat Islam sudah banyak yang keterlaluan. Jadi wanita dua wafasaqo sebalukum, pemuda-pemuda kalian umat Islam banyak yang fasik. Ketiga wataroktum jihadakum, kalian umat Islam sudah banyak yang meninggalkan perjuangan membela Islam. Sibuk dengan dirinya, sibuk dengan harta dan keluarganya, sehingga hukum Islam dihinakan, Al-Quran disepelekan. Banyak umat Islam yang tidak peduli, jangan pun orang awam, kadang-kadang kiai dan ustaz peduli masa bodoh. Inna lillahi. Jika ini yang disampaikan oleh Nabi, sehingga sahabat bertanya, qalu wa inna dzalika lakailun ya Rasulullah, sungguh yang demikian itu akan terjadi wahai Rasul. Sahabat bertanya, bukan berarti sahabat ragu apa yang disampaikan oleh Nabi, namun aneh, istifham ta'ajjub, karena di zaman Nabi tidak ada wanita-wanita yang keterlaluan. Sebelum turun ayat hijab biasa kelihatan aurat, tapi setelah turun ayat hijab, dari mulai istri Nabi, istri sahabat Nabi, putra-putri Nabi dan putri sahabat, semua menutup aurat rapi sesuai perintah Islam. Alhamdulillah. Tapi Nabi menyatakan di akhir zaman umat Islam nisa'ukum, banyak wanita yang keterlaluan. Sok buktikan kurang di Maribaya. Eta di Maribaya namun kurang hampir walpeti lewat ke 300 kaki pasok jalan itu. Ini turun di 5, termasuk lewat Tabarima sampai balik dari Taima. Masya Allah, tabarakallah. Eta awewe geus teu saeutik kuari salana naik turun. Aya nu budaya? Luhur turun ka handap. Aya. Aos naik ka luhur. Bujang nontot naik motor cangcut PDI ka jeuleuh. Aya nu kitu? Haram apa halal? Haram apa halal? Dosa apa tidak? Biarkan apa lawan? Biarkan apa berantas? Berantas! Kalau nggak berantas tak lain cari bapak. Ini perbuatan dosa. Kadang-kadang di zaman ayeuna masya Allah ditanya anaknya Islam, bapaknya Islam, kampungnya Islam, tapi pakaiannya pakaian Yahudi, pakaian Nasrani. Ya tua usin aja Yahudi Nasrani lagi eta nyontok kasih cupet jeung si DP. Betul. Dosa apa tidak? Ini harus kita cegah kita. Wafasaqo balukum, dan para pemuda-pemuda banyak yang fasik. Mana pemuda-pemuda fasik? Pemuda geus ngaji, pemuda geus sholat, hayang nyekel gitar jeung nyekek botol. Aya nu kita ya? Neng geulis si santri juga ya santri. Hah? Santri mana ya? Santri Maribaya. Neng geulis. Lamun aya nu ngalamar. Sanajan mobilna Fortuner, mobilna Innova, bahkan sampai Land Cruiser, tapi tukang mabok ulah daek. Betul? Sanajan kopiana geus beureum sabelah, pendalna geus padili, tapi tukang sholat, tukang ibadah rek diterima moal. Jawab, arek diterima moal. Campur aduk. Ayo mereka nerima, ayo henteu. Kade ge hayang namanya kasetnya bantu tukang ibadah nyala balik. Itu hayang nama benar. Cocok sama kabeh. Nanti doakeun mudah-mudahan dilaksana. Amin. Ya Rabbal. Ketika wataraktum jihadakum, dan kalian umat Islam akan banyak yang meninggalkan perjuangan Islam. Sahabat bertanya, qalu wa inna dzalika lakailun ya Rasulullah. Sungguh yang demikian itu akan terjadi wahai Rasul. Jawab Rasul, na'am walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayat. Kata Nabi, iya pasti itu akan terjadi. Bahkan dari Allah yang lebih dahsyat daripada itu pun akan terjadi. Sahabat makinkan, apa yang akan lebih dahsyat? Qalu wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah. Apa yang lebih dahsyat daripada tadi wahai Rasul?
Jawab Rasul, kaifa antum idza lam ta'muru bil ma'ruf wa lam tanhau 'anil munkar? Bagaimana kalian jika sudah tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Orang tua sudah membiarkan anak ngaji ke salat sabodo bae. Gitu. Balakina pamajikan ngaji ke salat sabodo bae keun bae rek ngaji Allah, ngaji Allah penting waktu aing butuh daek ge. Eta lalaki begitu. Tidak peduli urusan agamanya. Sahabat bertanya kembali, qalu wa inna dzalika lakailun ya Rasulullah. Wa fi riwayatin wa ta'ilun dzalika ya Rasul, apakah itu akan terjadi? Jawab Rasul, na'am. Pasti akan terjadi, bahkan semakin kesana semakin dahsyat. Kata para sahabat, apa yang lebih dahsyat? Kaifa antum idza ra'aitumul ma'rufa munkara wal munkara ma'rufa? Bagaimana kalian umat Islam jika melihat ma'ruf dianggap munkar, munkar dianggap ma'ruf, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Ajaran Islam ditinggalkan, sementara ajaran-ajaran jil jaringan iblis laknatullah, jil jaringan Islam liberal, orang-orang sepele, sekularisme dari Malaysia, mereka idolakan, mereka dambakan, bahkan jadikan kebanggaan dalam kehidupan budaya masyarakat modern. Na'udzubillahi min. Kaifa antum idza ra'aitumul ma'rufa munkara wal munkara ma'rufa? Namun dari semua itu yang lebih berbahaya, sebagaimana kita sambungkan dengan kitab Al-Bunyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, satabtariku ummati ala salasati wa sab'ina furqatan a'dhamuha fitnatan alladziina yuqimuna al-umura bi ra'yihim yuhalliluna al-harama wa yuharrimuna al-halala. Umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Yang satu selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun yang paling dahsyat, yang paling berbahaya bagi umat Islam, alladzina yuqimuna al-umura bi ra'yihim. Pemerintah yang menegakkan urusannya mengandalkan logikanya, tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasul. Alladzina yuqimuna al-umura bi ra'yihim. Pemerintah dan ulama memfatwakan hanya sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Rasulullah. Yuhalliluna al-haram, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Apakah ini sudah terjadi? Sudah. Para terbukti atau contohan ulang. Mana yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal? Kita kasih contoh dua. Pertama, yang berkaitan dengan antar negara dan agama. Pada tahun 1997 ada Kepres nomor 3, keputusan Presiden nomor 3 tahun 1997 tentang pengendalian minuman keras. Di dalam Kepres keputusan Presiden itu diatur tentang minuman keras. Dari mulai 01 sampai 20% dan 20% sampai 50% diatur dari mulai hotel bintang 5 sampai bintang 1, bahkan sampai ke mall atau ke supermarket. Atau sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Itu diatur dalam Kepres tersebut. Sedangkan masalah minuman keras di dalam Islam, jangan pun 50%, 1% saja yang namanya minuman keras, haram apa halal? Haram apa halal? Di dalam Islam itu minuman keras itu mutlak haram, tidak boleh ditawar. Nah, setelah adanya Kepres nomor 3 tahun 1997, sedangkan kita sebagai rakyat diperintah oleh negara dan diperintah oleh konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 45 untuk patuh dan taat kita kepada negara, kepada aturan, tidak boleh anarkis. Akhirnya kita lawan. Tahun 98 terjadilah reformasi dan dibentuklah Front Pembela Islam. Maka Front Pembela Islam FPI uji materi Undang-Undang Kepres nomor itu ke Mahkamah Agung. Dari mulai 98 terus berusaha agar Kepres itu dibatalkan, baru terlaksana bulan Juni tahun 2013 Mahkamah Agung memvonis, menghukum bahwa Kepres nomor 3 tahun 97 dibatalkan demi hukum. Alhamdulillah, ini keberhasilan perjuangan. Setelah itu
Berarti semua minuman keras yang ada di Indonesia hukumnya ilegal. Kita dorong pemerintah kabupaten dan kota, gubernur, bupati, wali kota agar semua di daerah masing-masing segera mengeluarkan peraturan daerah tentang larangan minuman keras. Itu di bulan Juni tahun 2013. Karena Kepres itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Salah satu alasan Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 1999. Entah alasan negara ataupun apa, kita sambut keputusan Mahkamah Agung membatalkan minuman keras. Alhamdulillah. Pak SBY, Presiden SBY mengajukan RUU pengendalian nihol. Terang tak? Artinya RUU rancangan undang-undang minuman beralkohol. Karena tidak ada payung hukum, hanya PSB masih rancangan undang-undang pengendalian minuman beralkohol dimasukkan ke Komisi 3 DPR RI. Setelah dikomunikasikan Komisi DPR RI, karena DPR sebelum mengundang-undangkan sebelum sidang, mereka harus menampung aspirasi masyarakat. Salah satunya diundanglah Forum Betawi Lembuk, diundanglah Front Pembela Islam, diundanglah Forum Umat Islam. Termasuk dari Banten, Primados diundang. Di awal bulan Desember 2013 datang Primados ke Jakarta. Kurang lebih 6 mobil para alim ulama di Banten berangkat ke Jakarta, langsung kumpul di Petamburan, berangkat langsung ke kantor DPR RI. Begitu datang ke Komisi 3, disitulah kami dibagi buku yang namanya RDP RUU pengendalian nihol, rapat dengar pendapat rancangan undang-undang minuman beralkohol. Sedangkan minuman beralkohol, minuman keras, arak, sarwa baik, tai jing usia. Betul. Pisang goreng jing molen beda rupa doang. Jero nama sarwa ayat sarwa. Betul. Kami menolak. Umat Islam, kami berusaha. Kenapa kami berusaha menolak rancangan undang-undang tersebut? Karena jangan pun ada payung hukum, Kepres, apalagi undang-undang, tidak ada undang-undang pun orang mabokan di kampung-kampung sudah merajalela. Betul. Berbahaya apa tidak? Berbahaya. Akhirnya sudah di Komisi 3 DPR RI di awal bulan Desember. Ketua sidangnya waktu itu adalah Dr. Haji Wijatinata Kusuma dari fraksi P3. Kumpul dari berbagai partai yang ada di parlemen. Dalam sidang tersebut memanas dari salah satu alasan anggota DPR yang pro undang-undang tersebut, bahwa kalau minuman keras dilarang total di Indonesia, bagaimana dengan keadaan Bali dan Irian Jaya yang jelas-jelas mereka mayoritas bukan Islam. 2. Kalau minuman keras dilarang total di Indonesia, bagaimana wisata mancanegara, turis-turis asing yang datang ke Indonesia? Kalau mereka mau minuman keras tidak ada, mereka tidak akan betah di Indonesia, dan akhirnya akan mengurangi turis-turis asing datang ke Indonesia dan mengurangi devisa negara. 3. Kalau minuman keras itu dilarang total, minuman beralkohol itu dilarang total, maka di dalam tape singkong, tape ketan pun itu ada alkohol, berarti itu pun harus dilarang. Salah satu anggota dewan. Barang ngomong itu takut tidak dia bagian lain. Akhirnya dibuka. Pertama yang memberikan tanggapan Ketua Umum FPI Habib Muhsin Al-Atos. Kalau dikritik sekarang bukan Ketua Umum, Imam Besar FPI Habib Muhsin Al-Atos. Kedua sekjen, ketiga Primados sebagai Imam FPI Provinsi Banten. Primados karena dua dalil dibahas, pula itu K2 pesantren Al-Qadim. Salah satu anggota dewan yang dia jelas-jelas adalah dari fraksi PKI. Duka nyoba duka kumaha wallahualam tujuan lagi politisi. Kadang-kadang ngaju tujuan sebatas murah. Dia ngomong bahwa tadi kalau semua minuman beralkohol total dilarang di Indonesia, berarti tapai singkong, tapai ketan geh dilarang. Oh, atuh mantu kurang maribaya, kurang marengkok, dagang tapai. Kamu dilarang, betul. Pas ngomong gitu, langsung Primados interupsi. Saya langsung tanggapi anggota dewan
seolah-olah dia ingin menyetujui rancangan undang-undang minuman keras, minuman beralkohol dengan dalil atau argumentasi masalah tape singkong, tape ketan. Kepribadian, Pak, Bapak senang petai. Bahasa Indonesia, Bapak senang petai? Senang jengkol, teman. Begitu Bapak punya petai, dipetek, dibuka, dia petai barolong, bolong na petai kunau. Bu, kurang dari bayar, namun eta petai bolong na kunau. Namun jengkol barolong na kunau. Hilat naon. Hilat jengkol, tidak petai hilat. Apakah hilat petai sok bolongan hilat jengkol? Hilat jengkol sok bolongan hilat petai? Para masing-masing hilat petai garukak petai, hilat jengkol garukak. Betul. Begitu ia petai dibuka, ayah bolongan, pas ayah hilat langsung didahar, bleng. Halal, tidak sah. Betul. Makruh doang. Ayah hilat dan ayah hilat dan makruh doang petai benar. Tapi tidak sampai ada. Padahal nyawanya ayah hilat. Ujak. Tapi dari petai langsung didahar lain. Halal. Tapi lain cerita. Saking seneng kena jengkol, seneng kena petai na. Wah, ini baru dipesekan. Bisa petai na kapili, hilang na kapili. Petai na jengkol na kapili, hilang na. Didahar petai na. Petai na, hilang na didahar. Haram apa halal? Haram apa halal? Haram nggak ada hilang. Bapak Dewan belum paham, analogi yang saya berikan belum paham. Padahal pula terjebak Batul Mu'in, terjebak kitab fitnah. Tidak kasih patu saja, kalau pakai kiasan hukum. Anak kasih patu, ulah tapi anak kasih patu saja. Dia wama tawan lagamin hume, tinggal bab hilang, tinggal bab. Yang anggap kayak bab hilang, enggak hilang. Cuma tak ada hilang. Aku mesti memilih bagaimana kisah kawin. Apa artinya, Pak? Kalau Bapak mendukung rancangan undang-undang tentang pengendalian minuman beralkohol, hanya salah satu argumentasinya tape singkong, tape ketan. Kalau kita makan tape, itu pasti nyebutnya makan tape, bukan makan alkohol. Apalagi minum alkohol. Ngomong namun lebaran ya, Bu. Uli dicocol jeung tapai enak tuh. Uli dicocol jeung tapai enak tuh. Padahal uli tina ketan, tapai tina ketan diadu ketan enak. Bener. Tuh aneh satu jenis karena beda rasa, beda cara. Model ibu-ibu ibu kulit, bapak kulit, diadu bapak jadi anak. Jadi udah nanti pulang dari. Lamun orang nyocol uli dicocolkan karena tapai. Nyebut lagi nyocol tap, bukan dibayar nyocol alkohol. Itu benar. Maksudnya, sekalipun itu menurut kesehatan di dalam tapai ada alkohol, tidak ada orang menurut makan alkohol belum alkohol. Di dalam tapainya silakan halal, betul. Tapi lain cerita. Kalau itu tapai betul mengandung alkohol, itu diperas tapainya. Tinggal tidak dipindahkan sampai diindahkan, dibikin keras, jadi minuman keras. Itu berubah hukum. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun, yuntiku kullu muskirin haramun. Lalu kita cari tapai kesifat mabukan, maka jelas kita hukumnya haram. Cartos, singkat cerita, sidang ditutup dan divonis bahwa rancangan undang-undang tentang pengendalian minuman beralkohol dibatalkan. Alhamdulillah, ini perjuangan berhasil. Sehingga tadinya mau dibahas sebelum 9 April, dari Januari sampai 9 April mau dibahas tentang minuman beralkohol, maka dibatalkan, tidak termasuk regulasi atau prolegnas 2014. Artinya tidak masuk program regulasi nasional, diganti dengan undang-undang tembakau. Alhamdulillah. Kenapa kami harus melawan terpucuk? Kalau kita sampai ini undang-undang jadi,
Kedua, undang-undang pernikahan sesama jenis sekarang sudah dimasukkan dari orang-orang kiri yang mengatasnamakan jaringan Islam liberal, padahal liberal itu bukan Islam, Islam itu bukan liberal. Mereka memasukkan rancangan ke Komisi 3 DPR RI agar seperti di Eropa dan Amerika diadopsi, dilegalkan, disahkan menurut negara pernikahan sesama jenis bidang kawin bidang lalaki kawin lalaki. Ini bahaya apa tidak? Kalau sampai undang-undang ini terjadi, sampai negara mengesahkan, DPR mengesahkan, diperbolehkan lalaki kawin lalaki, upama Mang Apeh kawin jeung Mang Udin, bahaya deh. Si Maimunah kawin jeung si Mimin, bahaya deh. Maimunah kawin jeung Mimin rek numpuk martabak. Aku lalaki rek kawin ka lalaki rek anu bedog. Bicang kawin ka bicang rek numpuk martabak, dosa apa tidak? Haram apa tidak? Ini dalam Islam termasuk dosa besar, minuman keras dosa besar. Nah, kalau undang-undang ini jadi, Masya Allah, kalau sampai di kampung Maribaya, di Jasinya, di Bogor ayah sebut kawin, misalnya si Udin kawin kasih Oman,